Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan matkul peradaban Islam yang dimana kita akan membahas sejarah dinasti Umayyah. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana dinasti Umayyah berdiri, berkembang, membangun sistem pemerintahan hingga akhirnya runtuh. Pendahuluan, dinasti Umayyah adalah dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi dan berpusat di Damaskus, wilayah Syam, sekarang Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Masa ini dikenal sebagai periode kejayaan Islam karena mengalami kemajuan besar dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Wilayah ini berkembang sangat luas, bahkan sampai mencakup Spanyol di barat hingga India di timur. Silsilah Bani Umayyah. Bani Umayyah berasal dari suku Quraisy, di mana suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan mereka bertemu pada tokoh bernama Abdul Manaf. Dari keturunan Bani Umayyah lahirlah tokoh-tokoh penting seperti Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam Islam, dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi pendiri dinasti Umayyah. Artinya, meskipun di kemudian hari terjadi perbedaan pandangan politik, asal-usul Bani Umayyah tetap dekat dengan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan ahli dalam administrasi. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat menjadi khalifah, Muawiyah melakukan perubahan besar dengan mengubah sistem pemilihan khalifah dari musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Inilah yang kemudian menjadi pemerintahan Islam pada masa itu berbentuk kerajaan atau dinasti. Muawiyah I. Muawiyah I adalah pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Umayyah. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus karena kota ini lebih strategis secara politik dan ekonomi. Muawiyah juga membentuk angkatan laut Islam yang sangat kuat, bahkan disebut memiliki lebih dari 1.700 kapal. Dengan kekuatan militer ini, wilayah Islam semakin meluas dan disegani di kawasan Laut Tengah. Namun, kebijakannya yang paling kontroversial adalah mengangkat anaknya Yazid sebagai penerus tahta karena dianggap menyalahi prinsip musyawarah dalam Islam. Sepanjang sejarahnya, dinasti Umayyah memiliki beberapa khalifah penting yang sangat berpengaruh. Antara lain, yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pendiri dinasti dan pembangun stabilitas politik Islam. Lalu yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan,
yaitu melakukan reformasi besar seperti pembuatan mata uang serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Lalu selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz dari periode 717 hingga 719 Masehi, terkenal sebagai khalifah yang adil, sederhana, dan soleh. Lalu yang terakhir yaitu Marwan II periode 744 sampai 750 Masehi, khalifah terakhir yang memimpin sebelum dinasti ini runtuh. Perluasan wilayah. Di bawah kepemimpinan para khalifahnya, dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara besar-besaran. Di barat, pasukan Islam menaklukkan Afrika Utara hingga Spanyol Andalusia di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Di timur, mereka menaklukkan Persia, India, dan Asia Tengah. Sementara di utara, mereka bahkan sempat mengepung Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi. Dengan wilayah yang begitu luas, dinasti Umayyah menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada masa itu, melampaui kekuasaan Romawi dan Persia. Tata pemerintahan. Salah satu faktor keberhasilan dinasti Umayyah adalah sistem pemerintahan yang terorganisir dan modern untuk ukuran masa itu. Mereka membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang disebut Diwan yang berfungsi seperti kementerian saat ini. Yaitu yang pertama ada Diwan Ar-Rasail yang dimana mengurus surat menyurat dan administrasi negara. Lalu yang kedua ada Diwan Al-Kharaj mengatur keuangan, pajak, dan kas negara. Diwan Al-Jun mengatur urusan militer dan pertahanan. Diwan Al-Qudat menangani bidang hukum dan peradilan. Lalu ada Diwan Asyurtah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Yang terakhir ada An-Nazar yang dimana tugasnya mengawasi pejabat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan sistem seperti ini, pemerintahan Umayyah menjadi efisien dan mampu mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas. Dinasti Umayyah juga berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Pada masa ini, Islam banyak berinteraksi dengan kebudayaan Persia, Mesir, dan Eropa. Ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, nahwu dan sharaf, tafsir, hadis, sejarah, dan tasawuf mulai berkembang pesat. Selain itu, masa ini juga menjadi awal gerakan penerjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab sebagai gerakan intelektual yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam bidang bahasa, dinasti Umayyah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan administrasi. Tokoh penting yaitu ada Abdul Aswad Ad-Du'ali menyusun tata bahasa Arab dan sistem tanda baca harokat yang memudahkan umat Islam membaca Al-Quran dengan benar. Dalam seni dan arsitektur, dinasti Umayyah terkenal dengan pembangunan Dome of the Rock, Kubah Asy-Syarqa di Yerusalem, salah satu bangunan paling megah dalam sejarah Islam. Selain itu, mereka juga mengembangkan seni kaligrafi, arsitektur masjid, dan ukiran indah yang menjadi ciri khas seni Islam klasik.
Setelah mencapai masa kejayaan, dinasti Umayyah akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 750 Masehi. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu ada konflik internal, yang dimana ada di antara keluarga kerajaan. Lemahnya kepemimpinan setelah masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ada pemberontakan dari sekelompok Syiah dan Khawarij yang menentang sistem monarki. Ketidakadilan sosial terhadap rakyat non-Arab atau disebut dengan mawali yang sering diperlakukan lebih rendah. Akhirnya dinasti Umayyah berhasil digulingkan oleh Bani Abbas yang kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Sebagai kesimpulan, dinasti Umayyah merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Islam. Mereka berhasil memperluas wilayah Islam hingga mencakup 3 benua, membangun sistem pemerintahan yang kuat, serta memajukan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Walaupun akhirnya runtuh, warisan dinasti Umayyah tetap hidup hingga kini, terutama dalam bahasa Arab, arsitektur Islam, dan sistem administrasi pemerintahan. Dari dinasti Umayyah, kita belajar bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi juga oleh ilmu, keadilan, dan persatuan. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.